Insya Allah nanti kalau sudah materi ini akan di-upload di YouTube kami, Mas Heri, jadi bisa dibuka kembali ya. Oke, selamat pagi, good morning everyone. How are you today? I'm fine, happy, incredible, yes. Oh, semua diem ya. Yuk, yang masih ditutup, aku nggak mau ini ya, cuman satu slide aja ini. Hanya beberapa orang ya, tak panggilin lo ya. Fitria, Dita, Salsabila, Radifa, Ignacio Afri. Siapa lagi nih? SK, Perlita, Nanda Ayu, Yunika, Muhammad Irfal. Ini mungkin sebagian saya nggak familiar, mungkin teman-teman Wates ya. Dwi Agus, Miftahul Jannah. Salam kenal, besok kalian akan ketemu saya di kunjungan industri ya. Jadi baik-baiklah dengan saya. Kalau semester depan ketemu saya di IO, baik-baiklah dengan saya. Saya terkenal dengan galaksnya dan juga suka membuat aturan yang bikin kalian pusing. Yuk, masih banyak ya yang belum dibuka. Ada Wiwit Afifa, Betty nih, Betty aku tahu nih Betty nih. Solunita, Frida, Nanda Ayu, Anyin, Salsabila, Perlitang. Ini banyak banget oh ini. Muhammad Hesa, Vera. Oke. Baiklah, once again, good afternoon, good morning, everyone. We will meet again. We are meet again right now with the different topic from the program of guest lecturer, yeah, for the Campus Wates and also Gunung Kidul. And today we still with Mr. Hari here for business communication. Of course, the topic different. Yeah, we will talking about tip and tricks interview, yeah, to prepare get a new job or a funding job. Yeah, that's really important for you because I'm sure you are later will be fresh graduate and you need to be confident and prepare about what you should do when you got atau when you enter the new job. Okay. All right. So, Mr. Hari, are you ready? All right. Okay, I already make you as a co-host and you may to share screen and let's see if it's work or not. If don't, you can send the file to me and I will share it to you. Time is yours. Oke, terima kasih Miss Susnu atas waktunya. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya? Sehat? Sehat mentalnya harus. Well, kembali lagi dengan saya Hari Prawiga selaku apa ya bahasanya guest lecturer gitu ya, selaku dosen tamu nih. Karena mungkin teman-teman juga sudah mengetahui kalau misalkan Nodes kurikulumnya itu menggunakan kurikulum Merdeka di mana ada berbagai replacement, ada berbagai opportunity yang bisa teman-teman itu dapatkan ya. Misalkan dari dosen praktisi, dosen tamu, atau mungkin teman-teman bisa mengikuti berbagai replacement activity ya. Kayak sebenarnya pengetahuan saya pun teman-teman misalkan kalau berbicara terkait dengan kuliah luar negeri, teman-teman bisa mengikuti ISMA ya kan, baik untuk yang sarjana ataupun yang diploma, atau misalkan teman-teman bisa join di berbagai jurusan yang berbeda ataupun berbeda universitas dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kembali lagi dengan saya Hari Prayoga dan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan tips and trick interview. Mungkin karena teman-teman di sini di kelas komunikasi bisnis ya lebih mengarah ke bisnis as well atau secara profesional, tetapi nanti Kak Arya akan menjelaskan juga terkait dengan tips and trick bagaimana menjawab berbagai question dalam hal pencarian beasiswa, karena saya yakin teman-teman juga di sini pasti akan melaluinya. Misalkan teman-teman let's say after graduation mau continue your study atau mungkin ongoing in this major juga teman-teman mau apply di beberapa beasiswa, itu bisa banget nanti bisa disesuaikan dengan pertanyaan ataupun tips and triknya. Nah, aku langsung mau share screen nih teman-teman.
Oke, nah sudah bisa terlihat ya teman-teman ya. Makanya pada pagi hari ini saya ingin menjelaskan terkait dengan attractive interview oleh saya Hari Prayoga. Nah, untuk yang pertama, section yang pertama saya ingin menjelaskan terkait dengan interview untuk profesional terlebih dahulu nih. Apa aja sih yang perlu dipersiapkan dalam hal interview? Yang pertama tentunya adalah preparation. Ya, preparation dalam hal rehearsal atau dress profesional karena dalam kita pencarian pekerjaan setelah kemarin kita membahas terkait dengan CV, kita apply, kita dipanggil untuk interview baik secara online maupun online, kita harus secara offline maupun online kita harus mempersiapkan diri dengan baik dan juga benar. Oleh karena itu preparation ini sangat penting juga nih sehingga kita sebagai kandidat kita harus mempersiapkan hal tersebut dengan baik dan juga benar. Oleh karena itu, rehearsal ini perlu teman-teman persiapkan apapun itu bentuknya. Biasanya lebih ke dress professional ya. Dalam hal online ataupun offline yang akan terlihat terlebih dahulu adalah secara fisik. Nah, terkait dengan dress profesional, ada yang namanya grooming. Mungkin teman-teman juga sudah mendapatkan ya dalam jurusan administrasi perkantoran. Nah, grooming ini sebenarnya bagaimana kita bisa membawa diri di hadapan umum, bukan berarti menuntut seseorang itu terlihat ganteng ataupun cantik. Tetapi bagaimana definisinya ini, kita bisa lebur bagaimana kita bisa membawa diri ini di hadapan publik dengan baik dan juga benar. Misalkan rambutnya tidak berantakan, mungkin rambutnya juga terlihat wangi, rapi, seperti itu. Begitupun tampilan fisiknya, yaitu ya bukan berarti kita menganggap yang cantik ataupun yang ganteng itu harus yang kurus, yang ideal, yang tinggi, yang putih dan lain sebagainya, tapi bagaimana kembali lagi kita bisa membawa diri itu di hadapan publik dengan baik dan juga benar. Seperti itu. Nah, terkait dengan rehearsal juga, biasanya bagaimana kita mempersiapkan diri dalam hal menjawab berbagai pertanyaan. Mungkin pasti nanti akan ada sebuah pertanyaan, Kak, aku kalau ketemu orang ini sering yang namanya grogi nih, aku nervous banget, nggak tahu deh, aku kalau ditanyain apapun, aku pasti akan apa ya terbata-bata seperti itu. Nah, hal tersebut pun sebenarnya kita secara profesional seharusnya sudah mengetahui bagaimana cara mengatasi grogi tersebut ya, karena secara personal pastinya memiliki cara yang berbeda-beda juga seperti itu. Nah, selanjutnya berhubungan juga terkait dengan nervous, ada yang namanya mentality. Nah, dalam ongoing kita interview, kita juga harus meng-create positive vibes dan juga energi. Jangan sampai misalkan dari first impression kita menjawab atau mungkin say hi ataupun introduction di awal, kita sudah terlihat sangat lesu, letih, lemah seperti itu kan. Nah, oleh karena itu kita harus mempersiapkan diri juga dan juga saat ongoing interview kita harus terus positive vibes, energik dan terlihat bergairah. Hal ini juga berhubungan poin yang ketiga adalah body language. Nah, dalam berbagai menjawab pertanyaan, teman-teman jangan sampai misalkan hanya cuma diam saja, tidak ada mimik muka, tidak ada gerakan tubuh, tidak ada gerakan tangan, dan juga datar saja mukanya, begitupun ekspresinya pun hanya datar saja. Itu harus diperhatikan karena untuk berhubungan juga terkait dengan positive vibes atau energi tersebut. Poin selanjutnya adalah show your passion, value, dan juga motivation. Sama halnya dalam pembuatan CV, dalam interview ini, kita juga dalam tanda kutip pasti akan menjual diri. Dalam arti, kalau kemarin kita CV menjual dirinya hanya dalam sebuah kata-kata, hanya sebuah tulisan, sedangkan untuk interview ini kita harus mempresent secara real, secara nyata, baik itu secara online ataupun offline. Oleh karena itu, teman-teman harus bisa memperlihatkan passion teman-teman, value teman-teman, motivasi teman-teman dalam join that corporate atau dalam aplikasi beasiswa atau apapun itu tujuan interviewnya. Soalnya terkait dengan penjawaban sebuah pertanyaan, teman-teman harus answer that question carefully, bisa hati-hati, jangan terlalu cepat-cepat juga. Honestly, itu harus jujur, teman-teman jangan sampai berbohong, karena orang yang berbohong itu pasti akan terlihat ya secara mimik muka, secara dalam tata bahasa,
Dan juga teman-teman perlu wisely, harus bijaksana dalam menjawabnya, harus realistis, dan juga tentunya harus confidence. Nah, hal ini pun akan berhubungan dalam hal penjawaban sebuah pertanyaan secara carefully. Carefully itu bukan berarti harus yang benar-benar pelan, harus yang benar-benar lambat, itu enggak, tetapi ya pas aja, enggak cepat, enggak lambat. Nah, poin selanjutnya adalah teman-teman harus ready juga dalam hal unexpected question. Sebuah pertanyaan yang tidak terekspektasi sebelumnya, bahkan secara mendetail, bahkan secara personal banget sampai masuk ke dalam kayak gitu ya. Maksudnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kok bisa sih hal ini bisa dipertanyakan kayak itu? Karena biasanya dalam hal interview ini pastinya akan mengikuti arus perbincangan teman-teman. Jadi tidak melulu itu templated sebuah pertanyaannya itu A, B, C, D itu enggak sama sekali. Itu menyesuaikan dari jawaban teman-teman juga, sehingga hal ini mempengaruhi pertanyaan selanjutnya dari interviewers. Poin yang terakhir teman-teman, mohon maaf ini typo, harusnya research detailly. Teman-teman harus membuat atau mencari sebuah informasi secara mendalam atau research, baik itu terkait dengan posisi pekerjaan teman-teman, yang kedua adalah perusahaannya, lokasinya itu di mana, branding atau value dari perusahaannya itu seperti apa, dan detail apapun itu terkait dengan perusahaan ataupun posisi yang akan kalian lamar. Karena hal ini pasti akan dipertanyakan oleh interviewer, misalkan kenapa kalian apply di posisi ini, kenapa kalian apply di perusahaan ini, kalian mau nggak misalkan di relocate di sebuah tempat A, B, C, D, nggak harus sesuai dengan domisili kalian. Seperti itu. Nah, kita masuk ke berbagai list questions. Sebenarnya ada berbagai pertanyaan kalau Kak Hari berdasarkan pengalaman itu selalu kita lontarkan, tetapi setidaknya ada 10 pertanyaan ini nih yang biasanya kebanyakan ditanyakan. Tetapi kembali lagi yang tadi Kak Ari sampaikan, pasti pertanyaan ini akan mengikuti dari jawaban teman-teman sekalian. Pasti akan berkesinambungan juga, tidak berdiri sendiri. Misalkan contoh yang pertama nih, kita bedah satu persatu ya teman-teman. Yang pertama misalkan coba deh teman-teman ceritakan terkait dengan diri teman-teman. Nah, dalam poin pertama ini, teman-teman silakan bisa memperkenalkan diri, baik itu menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, dan tentunya hal ini disesuaikan dengan corporate atau perusahaan yang kalian tuju. Misalkan ya, perusahaan nasional Indonesia will be good, tapi kalau bahasa Inggris is really good, kayak itu. Apalagi kalau misalkan perusahaannya itu internasional, biasanya dari pertama introduction interviewer sudah menggunakan bahasa Inggris, sehingga teman-teman nih kalau lebih baiknya menjawabnya menggunakan bahasa Inggris. Tapi kalau misalkan teman-teman merasa bahasa Inggrisnya kurang, you can declare in front of if you cannot answer in English as well. Jadi teman-teman misalkan menyampaikan I'm sorry Miss atau Mister, I can answer a lot of your question in Indonesia kayak gitu. Sehingga para interviewer ini sudah mengetahui ini dari awal kapasitas teman-teman itu sudah sejauh mana. Tapi kembali lagi alangkah lebih baiknya itu menggunakan bahasa Inggris kalau misalkan perusahaannya sudah international corporate. Teman-teman bisa menjawab tentang diri Anda, introduction di awal, secara singkat padat dan juga jelas. Hal ini disesuaikan aja, jangan sampai terlalu lama juga menjawabnya dalam satu pertanyaan. Yang penting singkat, padat, dan juga jelas, jangan bertele-tele, tegas saja. Itu sih mungkin poin-poin yang bisa kalian itu ceritakan terkait dengan introduction awal. Poin yang kedua, ada juga sebuah pertanyaan, apa sih hobi teman-teman nih? Yaitu bukan berarti teman-teman itu harus berbohong, tapi kembali lagi teman-teman harus menjawab itu secara jujur. Dan kalau bisa misalkan hobi ini pun alangkah lebih baiknya relate dengan posisi yang kalian apply. Misalkan saya memiliki hobi yaitu membaca buku, tetapi saya sering membaca bukunya adalah terkait dengan bidang-bidang public relation.
Oleh karena itu, saya me-apply atau mendaftar sebuah posisi public relation di perusahaan Bapak Ibu sekalian, sehingga rasanya hal ini sangat berkorelasi dengan interest bidang saya, baik secara ilmu dari sebuah buku, dari sebuah jurnal-jurnal dan sebagainya, dan tentunya saya memiliki pengalaman juga di bidang public relation seperti itu, dan juga beberapa hobi yang lainnya, misalkan sports pun silakan bisa disampaikan, dan juga balancing your life juga bisa disampaikan apapun itu hobinya. Poin yang ketiga adalah kelebihan kamu dan bahkan kekurangan kamu. Nah, ada sebuah catatan kalau misalkan kelebihan itu akan lebih baiknya poinnya lebih banyak dibandingkan kelemahan. Nah, misalkan kelebihan itu yang akan kalian sampaikan adalah 4 poin, sedangkan kelemahan 2 poin pun cukup. Nah, untuk poin kelemahan biasanya ada beberapa tips bagaimana teman-teman itu menyampaikan kelemahan teman-teman, tetapi di sekarang ini teman-teman sudah memiliki solusi untuk bisa meminimalisir kelemahan tersebut. Let's say misalkan saya memiliki kelemahan adalah pelupa, tetapi lambat laun hingga sekarang saya bisa mengatasi kelupaan saya dengan membuat sebuah list atau skala prioritas, sehingga kelemahan saya sebagai orang yang pelupa itu lambat laun day by day itu sudah mulai teratasi. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai ini teman-teman meng-highlight sebuah kelemahan kalian itu sebagai sesuatu yang besar. Teman-teman bisa menonjolkannya lebih ke kelebihannya aja. Seperti itu. Poin yang keempat adalah apa sih yang teman-teman ketahui terkait dengan posisi ini. Makanya hal ini berhubungan juga terkait yang tadi Kak Ari sampaikan, yaitu research detailing. Teman-teman harus menggali berbagai posisi yang kalian apply itu sedetail mungkin. Ya, dan poin yang kelima adalah kenapa sih kamu tertarik melamar posisi ini? Apa alasan kalian? Misalkan berdasarkan pengalaman kalian, berdasarkan background pendidikan kalian, atau yang lain sebagainya bisa disampaikan dengan reason-reason yang logis dan juga bisa diterima. Poin yang keenam adalah apa yang akan kamu ketahui terkait dengan perusahaan ini. Tentunya teman-teman harus mengetahui juga background dari perusahaan ini, apakah perusahaan ini PT atau CV, memiliki branch atau cabang di beberapa tempat, apakah ada atau tidak, seperti itu, dan lain sebagainya. Detailnya itu seperti apa, kapan didirikan, sejarahnya itu bagaimana, prestasi terkininya itu apa, dan lain sebagainya. Poin yang ketujuh adalah apa sih motivasi teman-teman ini bekerja di perusahaan yang kalian lamar? Apa motivasi kalian? Ya, jangan sampai berbohong. Ya, meskipun memang realitanya teman-teman pasti akan mencari uang ya, eh, mencari uang sebagai imbalan teman-teman bekerja di sana. Tapi bagaimana teman-teman ini bisa menceritakan terkait dengan motivasi-motivasi yang non material? Misalkan poin pertama ya memang ingin meningkatkan skill di bidang tersebut, mencari pengalaman, dan misalkan yang paling bisa memberikan positive impression itu adalah bagaimana teman-teman melihat sebuah perusahaan ini itu bisa memberikan jenjang karir yang oke bagi teman-teman, dan juga kedepannya bisa menjadi sebuah tempat yang nyaman juga untuk bisa bekerja. Seperti itu. Poin yang ke-8 adalah kenapa perusahaan ini harus menerima teman-teman. Hal ini juga biasanya berhubungan dengan kelebihan teman-teman, bagaimana. Nah, ini biasanya kenapa perusahaan harus menerima teman-teman adalah sebuah pertanyaan terakhir yang biasanya dilontarkan oleh interviewers sebagai closing statement kenapa perusahaan perlu memilih teman-teman. Teman-teman bisa menjelaskan strong point dari teman-teman untuk bisa diterima secara logik bagi sebuah perusahaan tersebut. Poin yang ke-9 adalah apa pencapaian terbesar teman-teman nih selama berkuliah atau mungkin selama bekerja yang sudah memiliki pengalaman, bagaimana strugglingnya, bagaimana teman-teman mengatasi sebuah masalah tersebut hingga mencapai sebuah pencapaian terbesar tersebut. Seperti itu. Rasanya hal ini bisa menjadi refleksi bagi interviewer untuk melihat nih bagaimana teman-teman itu menghadapi sebuah masalah dan juga mengatasi masalah tersebut hingga akhirnya berbalik dari sebuah masalah malah menjadi sebuah prestasi.
Poin yang terakhir biasanya ekspektasi gaji yang teman-teman itu inginkan itu berapa. Teman-teman bisa menjawab hal ini dengan berbagai data ataupun research yang detail juga ekspektasi gaji untuk posisi tersebut itu kira-kira berapa ya berdasarkan misal lokasi, UMR, pengalaman teman-teman, skill teman-teman, dan lain sebagainya. Mungkin catatannya jangan berekspektasi lebih kalau misalkan teman-teman baru fresh graduate tetapi menginginkan gaji di dua digit atau 10 jutaan lebih. Mungkin hal itu bisa terjadi kalau misalkan teman-teman itu mendaftar di international corporate atau corporate yang besar, multinational, dan sebagainya. Ya, as we know, kalau misalkan teman-teman fresh graduate di Yogyakarta, dia berharap lebih juga. Kemungkinan ya pasti akan UMR Jogja juga. Tapi kembali lagi bagaimana teman-teman itu menjual diri dalam tanda kutip ya, sehingga bisa mendapatkan imbalan yaitu gaji sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Seperti itu. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan kita masuk di Q&A session after this session will be end. Nah, selanjutnya Kak Hari ingin menyampaikan terkait dengan interview untuk scholarship, dan ini rasanya sangat penting juga bagi teman-teman yang masih ongoing sebagai student. Apabila saat ongoing teman-teman ingin mendaftar sebuah scholarship baik itu di dalam negeri maupun luar negeri, apalagi teman-teman masih terbuka lebar banget untuk mendaftar sebuah program yaitu ISMA, International Indonesia Mobility Awards, yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, dan hal ini gratis banget bagi teman-teman yang ingin kayak mencoba study abroad di luar negeri hanya cuma 1 semester sampai 2 semester saja. Nah, biasanya dalam sebuah interview atau mungkin statement letter, hal pertama yang biasa ditanyakan adalah terkait dengan about yourself dan juga achievement teman-teman. Dalam hal ini, apa sih motivasi teman-teman mendaftar beasiswa ataupun program tersebut, dan juga latar belakang teman-teman itu seperti apa? Mungkin bisa dibaca, ya, mungkin bisa dibaca dari slide ini bahwasanya ini ada seorang student saya berasal dari Denpasar, Bali, di mana dia graduate dari Harapan Vocational School atau SMK Denpasar pada Juni 2022, dan dia memang tumbuh di family atau keluarga yang memang kebanyakan bekerja di tourism sektor. Orang tuanya merupakan owner dari guest house, dan sejak SMA pun dia sering membantu dari bisnis orang tuanya sebagai front office dan lain sebagainya. Secara detail mungkin bisa dibaca juga seperti itu. Pokoknya di sesi pertama ini bagaimana teman-teman bisa menyampaikan nih, sama halnya kayak tadi interview untuk profesional, di awal biasanya ditanyakan terkait dengan latar belakang teman-teman, tetapi biasanya kalau untuk scholarship lebih mengarah ke background pendidikan teman-teman, bukan background profesional teman-teman. Seperti itu. Kita next ya teman-teman ya. Nah, poin selanjutnya adalah biasanya apa sih yang kamu ketahui terkait dengan program yang kalian tuju, seperti itu. Nah, student saya ini mengambil sertifikat 4 dan juga diploma di marketing communication. Di sini dia menjelaskan kenapa sih alasannya dia mengambil jurusan tersebut. Dia berpikir bahwasanya bagaimana untuk meng-create sebuah bisnis komunikasi ini sangat diperlukan, dan juga marketing pun sangat diperlukan secara kreatif. Sehingga dengan knowledge yang bisa dia dapatkan, dia bisa mendevelop atau mengembangkan sebuah marketing dan juga komunikasi skill dia secara relevan untuk bisa mengembangkan bisnis keluarganya dia. Intinya itu. Jadi pokoknya kenapa sih background ataupun alasan-alasan yang ingin kalian sampaikan kenapa kalian mengambil program ini. Poin selanjutnya adalah terkait dengan kenapa kalian mengambil atau memilih sebuah country ini. Misalkan dari sudut saya ini, tourism industry ini sangat strong relation dengan international world, especially di Bali, karena dia juga stay-nya di Bali, sehingga dia perlu yang namanya study abroad untuk bisa expand their knowledge secara globally, sehingga dia memutuskan untuk study abroad.
Dan dari sini pun bisa terlihat kenapa dia ingin study overseas, dia ingin bisa learn different secara language juga, cultural juga, dan expand secara friendship atau pertemanan dari berbagai latar belakang, background pendidikan, budaya, adat istiadat, dan juga personal pun akan mengikuti. Seperti itu. Nah, hal ini pun pasti akan berkesinambungan dengan kenapa sih teman-teman itu memilih sebuah kota di luar negeri atau mungkin di dalam negeri pun itu bisa disampaikan. Kenapa sih kok teman-teman ingin memilih Yogyakarta sebagai destinasi teman-teman untuk bisa studi kayak itu? Nah, dia menyampaikan bahwasanya dia memilih untuk study di big city untuk mendapatkan experience yang berbeda. Dia memilih antara Sydney dan juga Melbourne. Tetapi bagaimanapun, dia akhirnya memilih study di Melbourne karena dia merasa living cost di Melbourne itu lebih affordable, lebih murah dibandingkan Sydney sebagai salah satu kota yang besar juga di Australia. Seperti itu. Dan juga detail alasan yang lainnya. Nah, soalnya hal ini berhubungan juga kenapa sih teman-teman memilih universitas yang akan kalian tuju. Nah, di sini bisa terlihat dia sudah melakukan berbagai research terkait dengan sekolah-sekolah yang ada di Melbourne, terkait dengan high quality education-nya, sehingga dia memilih Melbourne Polytechnic, dan juga after konsultasi dengan saya pun, dengan berbagai konsultan yang lainnya, dia melihat dari harganya pun lebih affordable, lebih murah, dan juga possibility untuk bisa memasuki kampus ini pun lebih besar dibandingkan kalau dia mengambil di kampus-kampus atau university yang besar seperti itu. Nah, soalnya biasanya akan ditanyakan terkait dengan future plan-nya dia. Artinya future plan ini berhubungan after graduation apa yang akan kamu lakukan. Nah, kalau student saya, future plan-nya after dia complete study in Australia, dia memplanning untuk bisa back to Indonesia dan juga mendevelop, mengembangkan bisnis orang tuanya yaitu guest house. Seperti itu. Karena dia mendapatkan juga terkait dengan keilmuan marketing, communication in business, sehingga dia sudah mendapatkan ilmu secara teori sehingga akhirnya after graduation dia ingin mengaplikasinya secara aplikatif di lapangan tentunya. Seperti itu. Dan yang terakhir biasanya terkait dengan sponsor nih. Nah, sponsor ini depends teman-teman apabila teman-teman menginginkannya sebuah beasiswa full baik dari pemerintah dan sebagainya mungkin bisa disampaikan di sini. Atau misalkan teman-teman memang sponsornya dari orang tua atau family scholarship seperti itu ya bisa disampaikan juga dalam hal interview seperti itu. Nah, kalau contohnya di sini memang orang tuanya akan menjadi financial sponsor dan dia akan mengcover semua expenses selama dia berkuliah di Australia, including dari education fee, health insurance, akomodasi, transportation, pocket money, dan lain sebagainya. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa Kak Ari sampaikan. After this, mungkin kita langsung masuk di Q&A session untuk bisa mendapatkan insight-insight dari teman-teman sekalian atau mungkin yang ingin diceritakan selama ini apa dan mungkin kendala yang teman-teman itu lalui selama ini itu apa saja. Seperti itu. Well, thank you very much Miss Husnu dan juga teman-teman. Let's discuss. Okay, thank you very much, Kak Hari, and it's open for you, for all of you. We have 124 person here, students. Ini aku nggak ada, aku kosongan kok. Iya, aku juga kosong. Iya, aku juga kosong. Bakso nih pasti. Bakso kali. Pasti dia lagi sarapan. Ya, silakan. If you have any question, this is really interesting topic ya. Ini ada 124 ya sekali lagi. Kebangetan kalau nggak ada yang nanya. Nanti kalian nggak kreatif. And for my class, like usual, you have question, you got a point for me. Kalau yang kelas GK nanti saya sampaikan kepada dosennya. Okay, we have Dwi Agus Arya Prima. Time is yours. Silakan. Oke, thank you, Miss. Sebelumnya
mohon maaf masih belum bisa on cam karena di sini masih gangguan jaringan Bu. Mungkin di sini izin bertanya mengenai program ISMA itu sendiri. Biasanya kan kemarin tuh ada beberapa cutting ya, itu dapat kayak rekomendasi gitu. Biasanya mungkin kalau semester 4 itu kan masih belum capable buat daftar gitu. Kadang-kadang masih katanya yang diprioritaskan masih semester 6-an gitu ya, Kak. Terus kalau menurut Kakak sendiri, karena saya tuh lihat dari teman-teman yang cuttingnya itu, cuttingnya saya maksudnya itu dia tuh milih universitas tuh. Dan sedangkan ada menurut saya ada cutting yang dia tuh lebih pintar daripada cutting yang ini, tapi dia itu nggak keterima gitu. Yang keterima tuh malah yang sebelumnya, dengan alasan tuh katanya mungkin univ yang diambil tuh masih apa ya? Mungkin kurang kredibilitasnya masih kurang gitu, Kak. Lalu mungkin kalau dari Kak Hadi sendiri strateginya untuk memilih universitas yang mungkin itu apa ya? Gampang untuk keterima tapi juga ketika kita keterima itu dapat benefit yang bagus itu gimana ya, Kak? Sangat dimengerti. Jadi ini teman-teman dari Kak Dwi Agus Arya lebih menanyakan terkait dengan bagaimana tips and trick memilih universitas ya dalam hal beasiswa untuk kuliah luar negeri atau mungkin even beasiswa di dalam negeri, karena dia memiliki pengalaman dari kakak tingkatnya malah yang lebih pintar dia nggak keterima nih kayak gitu kan. Jadi selama ini pengalaman kalau dari saya nih bagaimana tips and tricknya adalah poin yang pertama adalah realistis teman-teman. Bukan berarti gini sih, mungkin bahasanya. Satu realistis, teman-teman juga harus melihat nih kapasitas dari teman-teman, apakah teman-teman itu tergolong middle, low, atau high quality seperti itu ya. Artinya teman-teman juga harus menyadari kapasitas dari teman-teman. Kalau misalkan teman-teman merasa masih di middle nih, jangan sampai kayak memilih univ top-top uni yang ada di luar negeri seperti itu, atau mungkin top-top uni yang ada di Indonesia. Saya rasa hal ini pun sudah teman-teman lakukan ya di saat teman-teman masuk ke Universitas Negeri Yogyakarta kayak gitu kan. Bagaimana bisa membuat sebuah strategi masuk ke jurusan-jurusan yang dirasa itu sesuai dengan kapasitas teman-teman, sesuai dengan quality teman-teman seperti itu. Jadi teman-teman juga poin yang kedua adalah perlu membuat sebuah research atau apa ya, mencari sebuah data secara mendalam, misal dari satu keketatannya, misal yang kedua itu dari tahun-tahun sebelumnya itu apakah pendaftaran yang banyak atau enggak seperti itu, dan yang ketiga mungkin dari teman-teman secara trial test atau mungkin trial selama ini apakah memenuhi atau enggak. Tetapi biasanya kalau berbicara terkait dengan study abroad, mereka tidak ada tuh yang namanya kayak tes-tes UTBK, SNMPTN dan sebagainya kayak gitu kan. Kalau di luar negeri ya based on your based on your score, based on your prestasi, achievement, organization experience dan lain sebagainya. Nah, hal itu pun bisa menjadi pertimbangan nih Kak Dwi dan juga teman-teman apabila teman-teman kayak misalkan let's say ingin mendaftar ISMA ya dalam waktu dekat. Oh ya, for your information, kalau ISMA itu as far as I know, biasanya di semester 4 kayak misalkan teman-teman seperti ini itu udah bisa preparation banget sehingga nanti di semester 5 sudah bisa flight ke negara yang kalian tuju. Seperti itu. Nah, terkait dengan hal tersebut, pertanyaan tadi Kak Dwi, itu kira-kira gimana ya Kak? Saya masih semester 4 nih, itu nggak apa-apa banget bisa dipersiapkan dari sekarang. Yang utama ada mempersiapkan terkait dengan skill bahasa Inggris. Ya kan, baik itu IELTS, TOEFL ataupun Duolingo. Tetapi kalau misalkan di ISMA kalau nggak salah Duolingo itu bisa juga ya bisa di accepted juga kayak gitu. Itu sih mungkin bisa Kak Ari sampaikan. Kalau bisa ya bukan berarti masih dini itu salah, tetapi sedini mungkin malah lebih baik untuk preparation-nya. Sehingga kalau dalam waktu yang sudah mendekati persiapan teman-teman itu sudah matang malah lebih baik. Nah, poin yang ingin Kak Ari sampaikan terkait dengan scholarship untuk study, misalkan teman-teman nih after graduation dari UNY ingin kayak LPDP atau mungkin beasiswa Chevening, beasiswa Australian Awards dan lain sebagainya. Teman-teman kalau bisa dipersiapkan dari sekarang ya, jangan sampai nih after graduation baru preparation. Nah, bukan berarti hal tersebut salah, tetapi kalau kita bisa meminimalisir, membuang-buang waktu, itu kan lebih baik ya. Karena kebanyakan after graduation mereka baru preparation. Sedangkan preparation itu butuh waktu, apalagi kalau misal kita merasa skill bahasa Inggris kita itu kurang banget.
Kayak itu. Jadi paling enggak di semester 4 ini it will be okay sih teman-teman. Masih ada 2 tahun untuk persiapan, khususnya dalam bahasa. Mungkin prestasi teman-teman bisa di-push lagi, teman-teman bisa join di international activity, international conference, atau mungkin perlombaan-perlombaan yang nasional. Pokoknya teman-teman seaktif mungkin deh. Kayak itu ya. Organisasi juga silakan bisa diikuti, mumpung masih menjadi mahasiswa teman-teman. Dan kalau Kak Ari ingin sampaikan nih ya, dulu Kak Ari 2016 itu belum ada yang namanya program Merdeka Belajar, ya kan? Baru di 2019 ada program Merdeka Belajar dan Kak Ari merasa iri banget dengan program tersebut karena apa? Program Merdeka Belajar sekarang itu berbagai replacement itu tersedia loh teman-teman. Kayak misalkan yang tadi Kak Ari sampaikan, teman-teman bisa ISMA atau study abroad, atau mungkin teman-teman bisa join class in another class juga ya, dengan berbagai jurusan yang berbeda, fakultas berbeda, bahkan universitas. Jadi teman-teman nih, aku pun meyakini bukan berarti kita menjelekkan UNY ya. Kayak kita anak-anak UNY pun pasti bisa dibilang kayak second choice kita di UNY kayak gitu kan. Nah, kalau teman-teman ingin mengejar kayak prioritas teman-teman yang kala itu di universitas yang lain, ini bisa menjadi kesempatan teman-teman kayak misal apa ya, join the chair di UGM atau mungkin di UI, di ITB, atau mungkin di kampus-kampus yang lainnya itu sekarang udah bisa banget kayak itu. Atau sekarang ada yang namanya program apa ya, kayak semacam apa sih, kayak teaching gitu kan di masyarakat, atau mungkin KKN juga, dan hal itu bisa di-replace menjadi SKS kayak itu. Sekarang bisa banget, dulu tuh nggak bisa loh teman-teman. Jadi untuk sekarang ini banyak banget peluang yang bisa kalian manfaatkan, tinggal bagaimana teman-teman secara personally itu bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Gitu sih, Kak Dwi. Alright. Baik Kak, terima kasih Kak. Okay, thank you Yes. very much for Dwi and Kak Hari. Another question, still open. Come on. Biasanya kalau di kelasku itu ya, apalagi di kelas B itu ini loh, semarak dengan pertanyaan. Ini kok sepi, kenapa ya? Padahal nggak puasa loh ini udah. Ternyata menjadi dosen seperti ini asik ya, Miss ya, apalagi online Nggak bisa asik, melihat. kalau online nggak asik. Asik. Ini loh, soalnya dicuekin loh. Itu masih pada tutupan semua ya. Asiknya melihat mahasiswa-mahasiswi ini yang dengan berbagai kegiatan yang ada, kayak misal masih berkaos, masih di kamar, masih apa-apa, itu asik ya tadi awal. Tapi Yuk enak silakan gitu. teman-teman yang lain. Iya, enak langsung kayak aku ngajar di tempatnya Mas Hari itu loh. So, in my opinion, for all of you, yeah, student, don't be angry, don't be hate your lecturer when they are use or speak in English, because this is the first for you to make you being usable and common, yeah, using English. So, saya yakin most of you maybe much better for the grammar, but you don't have any apa ya, brief enough to speak in English. So that's why usually I speak or using English because I would like to give you more confident to speak up gitu ya kan. Oke, masih dibuka ini. Mau ada yang bertanya kah? Kok sepi? Oh, we have Mbak Dinar Tiara. Mbak Dinar ini dari GK bukan ya? Dari Wates. Wates kelas apa? ADPB. Oke, ADPB, tuh kan, B. Ayo yang B, yang A, silakan mempersiapkan pertanyaan. And Mbak Dinar, time is yours. Terima kasih, Miss. Saya izin bertanya, perkenalkan nama saya Dinada Rizky dari kelas ADPB Wates. Saya izin bertanya kepada Pak Hari, saya kan pernah lihat di TikTok atau di Instagram kan banyak konten kreator yang berbicara tentang interview di pekerjaan itu apa aja. Terus salah satunya itu ada yang menanyakan tentang bagaimana kontribusi Anda mengenai perusahaan tersebut berapa tahun yang akan datang. Sedangkan kan kita belum tahu apa aja kekurangan dari perusahaan tersebut gitu kan, belum masuk ke secara intens ke perusahaan tersebut. Jadi menurut Pak Heri itu pertanyaan tersebut itu dijawabnya yang lebih baik itu gimana? Sedangkan kan kita belum tahu gitu kekurangan di perusahaan itu apa. Terima kasih.
Yes, I know you so well terkait dengan hal tersebut karena mungkin kita belum turn in ya di perusahaan tersebut bagaimana kita bisa menjawabnya. Jawabannya adalah terkait dengan poin yang tadi Kak Aris sampaikan adalah research detailing. Kenapa sih kok kita perlu meresearch dan hal ini pun berhubungan dengan unexpected question. Karena kita sebagai kandidat karena kita sebagai kandidat seorang staf, kita harus siap sedia untuk bisa menjawab apapun itu. Nah, terkait dengan pertanyaan tersebut, apa sih kontribusi yang akan kalian berikan kepada perusahaan kita? Iya, kita harus menjawabnya dengan visioner ya, dengan posisi yang akan kita lamar. Tentunya posisi yang kita lamar tentunya hal tersebut berhubungan dengan satu biasanya background knowledge kita atau mungkin pengalaman kita selama ini dan sebagainya. Oleh karena itu ya jawabannya kita harus menjawab hal tersebut dengan visioner. Misalkan sebuah gebrakan-gebrakan terbaru atau mungkin sebuah program-program yang rasanya bahkan sudah ataupun belum dilakukan, sebuah inovasi-inovasi baru yang bisa memberikan sumbangsih lebih kepada perusahaan tersebut. Itu bahkan baru interview doang, Kak Dinar. Bahkan ada beberapa sebuah perusahaan itu membuat sebuah yang namanya focus group discussion. Ya, itu lebih detail lagi daripada kita interview. Biasanya kalau interview kan one on one ya. Kalau fokus group discussion itu biasanya satu grup kayak itu loh. Diberikan sebuah studi kasus, kita harus memecahkan sebuah masalah dan memberikan sebuah solusi untuk perusahaan tersebut. Bahkan kalau itu bagus, pasti akan menjadi sebuah program untuk perusahaan tersebut. Seperti itu. Makanya namanya juga kita rekrutmen ya, pasti recruiter akan mencari kandidat yang paling terbaik dari yang terbaik. Kayak gitu. Itu sih intinya. Pokoknya ya kita harus siap sedia dari berbagai unexpected question atau mungkin apa ya, critical thinking kita dan lain sebagainya. Seperti itu. Intinya ya harus siap sedia. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Sama-sama. Alright, thank you Mbak Dinar. Semoga rezekinya berdinar-dinar ya kan. Itu orang tua ngasih nama dinar itu tuh pasti doanya biar banyak uangnya ya, uang dinar. Oke, still open to another question. Adakah yang mau bertanya? Oh, nggak ada yang nanya loh, padahal biasanya saya kasih tugas untuk bikin pertanyaan loh Mas hari ini. Every week. Malah kebalik. Tugasin buat pertanyaan. Iya, kalau jawaban itu kita bisa menemukan di Mbah Google ya, samaan gitu. Kalau bikin pertanyaan itu kreativitas. Oke, Mbak Melani itu biasanya nanya kok ya, ini sepi kenapa ya Mbak Melani? Oh, Mbak Mayang barang nih. Tunjuk jari. Yes, siap. Mbak Melani, monggo silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya Miss Susno dan juga Kak Hari. Saya Meilani dari kelas ADPB Wates. Sebenarnya ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama tadi Kak Hari sudah sempat menyinggung tentang FGD. Nah, focus group discussion itu kan nanti kita bersaing dengan opini-opini orang lain. Nah, itu bagaimana kita caranya tuh menyanggah, tetapi tetap dengan sopan. Itu kan nanti banyak opini yang berbeda. Nah, itu bagaimana caranya kita mengutarakan opini tetapi tidak menyinggung orang lain. Kemudian yang kedua, itu terkait beasiswa unggulan yang dari Kemendikbud itu di tahap pertama itu kan ada penulisan esai dan juga di tahap kedua nanti ada interview. Nah, adakah pengalaman ataupun dari Kak Hari terkait dengan beasiswa unggulan itu? Terima kasih. Oke. Well, kalau jawaban yang pertama bagaimana kita bisa, bukan bahasanya menyanggah ya, lebih tepatnya mungkin katakannya bagaimana kita mengutarakan statement atau insight kita agar tidak menyinggung atau mungkin bisa memberikan insight full yang besar, big impact juga bagi grup kita atau mungkin bagi perusahaan. Jawaban yang utama adalah kita memberikan sebuah statement itu by data. Ya, baik data secara quantity ataupun by quality. Biasanya terkadang beberapa orang dalam FGD, saya pun pernah mengikuti FGD ini, kadang ada beberapa kandidat itu yang cuma
ya seenaknya aja cuma menyampaikan tidak by data. Kembali lagi hal ini berhubungan dengan research detail, teman-teman. Teman-teman dalam menjawab sebuah pertanyaan, sebelum menjawab bahkan teman-teman harus meresearch apapun itu bentuknya. Dan hal ini pun biasanya teman-teman berdasarkan pengalaman saya pun kalau FGD itu diberikan sebuah waktu tertentu, kayak misalkan setengah jam untuk kita diskusi atau bahkan 1 hari atau bahkan 2 hari kayak itu. Jadi kembali lagi yang tadi saya sampaikan untuk FGD atau project section itu akan diberikan sebuah studi kasus sehingga kita bisa menjawabnya dan memberikan sebuah solusi seperti itu. Jadi kalau dari pertanyaan tersebut ya kita harus menyanggahnya, kita memberikan sebuah statement by data. Dan datanya bahkan kalau lebih baik itu data dari sebuah perusahaan. Terkadang kan ada sebuah data by news berdasarkan berita ataupun berita-berita yang berhubungan. Misalkan contoh nih, teman-teman mendaftar di BUMN itu di sektor semen industri. Tentunya ada berbagai data dari perusahaan tersebut. Misalkan di Indonesia kan ada Semen Indonesia Group kayak gitu ya. Atau mungkin data-data harga semen dunia itu berapa, industri semen di Indonesia terkini itu bagaimana keadaannya. Nah, hal tersebut rasanya bisa teman-teman itu dapatkan datanya berdasarkan informasi di internet ya, bahkan mungkin jurnal-jurnal dan sebagainya. Nah, dari based on data tersebut, teman-teman bisa memberikan sebuah sumbangsi ide, sumbangsi program, atau bahkan dalam tanda kutip kayak debate dalam fokus group discussion tersebut, teman-teman bisa tetap outstanding ya, tetap bisa realistic statement yang bisa diterima oleh interviewer, bisa diterima oleh pihak perusahaan, bahkan bisa kayak breaks teman-teman kita yang ada di grup tersebut kayak itu. Itu untuk pertanyaan pertama. Kalau untuk pertanyaan yang kedua terkait dengan beasiswa unggulan, betul tadi yang pertama biasanya membuat esai. Sama halnya kayak kita mendaftar sebuah LPDP, kalau esai ini biasanya ada beberapa tema yang bisa dipilih teman-teman. Mungkin ada 1-2 tema dan teman-teman bisa mengerucutkan di satu tema yang teman-teman akan pilih. Kembali lagi, dalam menulis sebuah esai ini harus berdasarkan data, bukan sebuah opini belaka, kayak gitu ya. Teman-teman harus kayak collecting some of data tersebut, hingga akhirnya dari data tersebut teman-teman menemukan sebuah celah, dan teman-teman bisa memberikan sebuah solusi melalui esai tersebut. Sama halnya rasanya step-stepnya kayak teman-teman itu membuat sebuah skripsi atau mungkin karya tulis ilmiah. Tapi bedanya kalau esai itu dalam hal quantity halamannya itu lebih sedikit daripada kalau misalkan teman-teman research atau bahkan even skripsi, atau kalau diploma kan lebih ke tugas akhir gitu ya, tugas akhir kuliah gitu ya, bukan skripsi kalau nggak salah. Seperti itu teman-teman. Nah, begitupun terkait after esai biasanya ada interview. Rasanya kalau interview ini sama halnya tips and trick yang tadi Kak Ari sampaikan, bagaimana teman-teman bisa mempersiapkan dan bagaimana teman-teman itu tetap bisa energik, positive vibes, dan juga berbagai persiapan-persiapannya lainnya yang perlu dipersiapkan. Lebih biasanya kalau di beasiswa itu, poin-poin yang perlu di-highlight adalah yang pertama adalah reason teman-teman itu kenapa mendaftar beasiswa tersebut, yang pertama. Dan yang kedua adalah future plan-nya teman-teman. Biasanya future plan-nya ini lebih ke bagaimana kontribusi dan juga sumbangsi teman-teman after graduation itu mau ngapain. Let's say kalau misalkan teman-teman dari jurusan administrasi perkantoran, oh aku after graduation aku ingin mendirikan sebuah perusahaan. Atau mungkin after graduation saya ingin mengembangkan bisnis orang tua. Jadi sudah tertata rapi nih after graduation itu mau ngapain. Atau bahkan develop atau create atau found my community around of my society, kayak itu bisa banget. Yang penting bagaimana teman-teman future plan-nya itu sudah benar-benar terplanning dengan baik dan juga benar. Even bahkan kalau lebih detail itu lebih baik, kayak misalkan kalau community, susunan organisasinya itu seperti apa. Untuk sekarang ini sebenarnya sudah ada bibit-bibit cikal bakal komunitas tersebut, sehingga dalam hal interview itu bisa kita jual, dalam arti jual jual sebuah ide, jual sebuah storytellingnya di hadapan para interviewer.
biasanya quality tersebut yang lebih banyak diterima ya oleh para kandidat-kandidat untuk beasiswa ini kayak gitu. Bisa dipahami Kak Meilani? Baik, sudah bisa dipahami. Terima kasih Kak Hari. Ya, sama-sama. Okay, thank you for Melanie. Okay, and we have another question from Mayang. Please, Mbak Mayang, time is yours. Oke, thank you, Miss. Mau tanya ke Mas Heri. Dulu pernah ada pengalaman yang berkesan gitu nggak waktu wawancara? Entah Mas Heri yang diwawancara atau Mas Heri yang mewawancarai hal yang paling berkesan dan hal itu tuh bisa dijadiin pembelajaran berikutnya gitu, Mas. Siapa tahu kita juga besok bakal ngalami hal yang sama. Hal yang paling berkesan adalah mungkin ini sih ya, yang ingin aku highlight adalah nama besar kampus itu mempengaruhi karir kita ke depan teman-teman. Misal teman-teman dari IKUNY atau mungkin saya pun kan lulusan dari UGM, ada Kagama dan sebagainya, itu sangat mempengaruhi teman-teman. Nah, yang paling berkesan adalah jikalau interviewers kita itu background dari sisi emosional, background dari pendidikan, background dari kampus itu sama. Jadi terkadang bahkan saat interview ini yang ditanyakan itu out of topics kayak itu. Dulu kamu kuliah ngapain? Kamu pas di Jogja ngapain dan sebagainya. Sebenarnya meskipun pertanyaannya nyeleneh, itu malah bisa menjadi penilaian detail oleh interviewers tersebut. Ya, bukan berarti hal ini KKN sih teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman pernah mendengar sebuah kata-kata, wah ini orang dalam nih, ini orang dalam. Kalau Kak Ari sebut bukan masalah orang dalam, tapi bagaimana kita meng-create sebuah relasi dengan berbagai orang, sehingga kita bisa mendapatkan info yang lebih detail, bahkan info tersebut tidak ter-up ke publik. Kayak itu. Makanya, come on guys, dari sekarang teman-teman bisa create your networking dari sekarang, karena siapapun yang kalian kenal itu kita tidak akan mengetahui di kemudian hari dia menjadi apa, apakah membantu kita atau tidak, seperti itu. Dan tentunya kita positive thinking aja, siapa tahu bisa memberikan perbantuan juga bagi kita. Kayak itu. Satu itu kalau POV-nya aku sebagai kandidat. Kalau POV-nya aku sebagai recruiter adalah biasanya nih recruiter akan lebih amazed, lebih merasa wah nih si anak berkualitas banget adalah di saat dia menjelaskan sesuatu. Otomatis hal ini berhubungan dengan skill komunikasi. Gitu loh. Nah, biasanya kalau kita menjawab sebuah pertanyaan, para kandidat itu menjawab dengan sikap padat dan juga jelas, artikulasinya oke, pengalamannya oke, dari dia first impression dia ngomong aja, oh klik oke, gitu. Kita recruiter pasti akan oke banget kayak gitu. Jadi ada sebuah kalau pengalaman saya sih melihat juga kalau misalkan nih first impressionnya nggak oke, biasanya kita recruiter itu udah malas-malasan dan sesi interviewnya itu biasanya lebih cepat. Begitupun sebaliknya kalau misalkan first impression-nya udah oke, berbagai pertanyaan itu dijawab dengan baik dan juga benar, biasanya sesi interview-nya itu akan lebih lama. Dan semakin mendalam, semakin recruiter itu semakin kepo. Tetapi berbanding terbalik, kalau misalkan kita udah nggak oke nih dari awal, first impression-nya nggak oke, biasanya udah malas-malasan, pertanyaannya sebasic-basicnya, kayak gitu. Gitu sih. Bisa dipahami, Kak Mayang? Bisa, Mas. Terima kasih. Ya. Okay, thank you for Mayang and Kak Hari. Next, we have Risma Meliana. Okay, time is yours. Oke, terima kasih Miss Susnu dan Kak Hari atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Risma Meliana dari ADPB Wates. Izin bertanya, tadi kan Kak Hari sudah sampaikan ya bahwasanya untuk menghadapi unspeakable question itu dengan siap sedia atau menggunakan critical thinking. Nah, menurut Kak Hari sendiri nih, gimana sih cara untuk menumbuhkan kemampuan critical thinking itu dalam diri kita tuh supaya nantinya kita bisa bisa menghadapi pertanyaan wawancara yang menjebak gitu. Karena kan dari pengalaman saya,
biasanya ketika saya menghadapi pertanyaan yang menjebak itu saya ngeblank gitu. Itu sebenarnya aku langsung jawab ya. Sebenarnya ada berbagai cara, itu depends dari kita masing-masing ya. Tapi kalau berdasarkan pengalaman saya adalah membaca buku. Semakin kita banyak baca buku, semakin banyak kayak ilmu yang kita bisa dapatkan, even itu bukan ilmu-ilmu alam gitu ya, dalam arti ilmu-ilmu baik pengalaman, tapi ilmu-ilmu secara teori kayak itu. Satu itu. Yang kedua kayak basic things aja deh, kayak misalkan teman-teman kayak gini, kita ada sebuah meeting, ada sebuah presentasi baik dari dosen, baik dari siapapun, kita mengikuti sebuah acara, please giving your asking kayak itu. Giving your question, giving your question as well kayak itu. Kalau ada kesempatan, silakan bisa menyampaikan sebuah pertanyaan. Nah, rasanya betul yang tadi Kak Miss Husnu sampaikan, itu malah tugasnya membuat sebuah pertanyaan. Oh ya benar juga ya, buat pertanyaan itu susah loh. Malah membuat jawaban itu lebih mudah, kita bisa mencarinya dimanapun kayak itu. Poin yang ketiga adalah, come on guys, you can utilize your opportunity as a student. Jadi kalian bisa join kayak organisasi, kalian bisa mengikuti debat, mengikuti research competition dan lain sebagainya. Mohon maaf, bukan berarti menyinggung ya. Maksudnya biasanya orang-orang yang suka organisasi itu kelihatan, baik dari skill komunikasinya, critical thinking dan lain sebagainya, akan berbeda cerita kalau misalkan kita kuliah pulang aja kayak itu. Itu sih mungkin 3 poin yang bisa menjadi referensi bagi teman-teman bagaimana cara untuk meningkatkan critical thinking teman-teman. Dan mungkin kalau sekarang saya rasa saya pun including this generasi, ada generasi Z, generasi milenial, biasanya mereka pun malas untuk membaca buku, tapi hal ini bukan menjadi alasan. Ada berbagai platform yang bisa dimanfaatkan kayak Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Ya, yang penting kita bisa memanfaatkan hal tersebut untuk improving our knowledge aja, bukan untuk hal-hal yang tidak diinginkan kayak gitu. Karena biasanya kalau saya membaca sebuah jurnal pun, anak-anak zaman sekarang itu lebih melihat ke visualisasi. Ya, bukan hanya membaca saja, bahkan kinestetik juga. Even berarti kan secara visual nih dari sebuah konten, tetapi kinestetik dari sebuah konten kreator pun biasanya akan menjadi pertimbangan dari generasi-generasi sekarang. Makanya ya kalau YouTube, kalau yang melihat TikTok dan sebagainya ya tidak hanya untuk entertain, tapi juga education juga. Gitu sih, apapun itu bentuknya ya. Gitu teman-teman, makanya intinya sebagai mahasiswa, mumpung masih ada waktu, bisa dimanfaatkan untuk bisa improving your skill, soft skill, hard skill, experience kalian. Itu sih. Itu Kak Risma. Okay, yeah, I agree with all of Kak Hari said, yeah, because college, friends, and relationship ya itu penting menurut saya. Saya tuh pernah Mas Hari bukan disinggung ya, disinggung lah sama teman. They are really envy to me. Ada rasa teman kuliahku tuh ada yang merasa iri gitu sama aku. Ngapain iri? Pak Kusnu itu ini ya temannya banyak kayak gitu ya. Oh ya piye, yang aku kan ada di partai, saya ada di teater. Kemudian saya tuh suka bergaul gitu ya. Jadi nanti ya teman-teman, kalau kamu sudah di usia saya, mungkin udah lulus, udah ini, ada hal yang bikin kamu itu bakal senang dan bangga. Apakah itu? Itu adalah investasi teman. Mungkin sekarang belum kamu rasa gitu ya. Makanya jangan suka membuli, jangan suka gencet ya. Kalau istilah era saya tuh pergencetan ya. Gap-gapan gitu, percuma buat apa, apalagi kuliah nggak mutu ya, itu bukan hal yang sudah nggak zamannya lagi, sudah bukan eranya lagi kalian melakukan itu. Banyak-banyaklah kalian itu be nice to other person, because you don't know, maybe later in the future you will need them gitu ya. Terus jelas jangan jadi Mas kupu-kupu, kuliah pulang kayak gitu ya. Oke, nanti yang para kupu-kupu itu di semester 5 nanti akan ada event organizer. Jadi jangan khawatir. Kalian meskipun
Ini kesulitannya nanti Mas Hari. Anak yang betul yang tidak atau kurang pengalaman di organisasi mungkin juga akan merasa kesulitan ketika menghadapi mata kuliah ini karena harus ada kerjasama, ada teamwork, ada collaboration, ada communication, critical thinking, kan ada apa ya namanya creativity gitu loh ya. Kalau tidak digali dari sekarang akan sulit. Tapi ada pula Mas Hari yang namanya organisator ini dia dijadiin satu nggak jadi. Kenapa? Egosentrisnya tinggi. Pengen aku diakui, pengen semua diakui. Jadinya perlu hati-hati juga. Jadi menyenangkan kok nanti teman-teman ya, terutama yang belum pernah berorganisasi. Kita akan ketemu dengan event organizer. So I think it's time for you to learn how to communicate with others and how to make a good collaboration. Ya, sekali lagi, you are adult person, sudah bukan zamannya lagi pergencetan ya. Yang kalian pikirkan adalah ke depannya. Orang yang mungkin kamu rasa tidak baik sekarang ini bisa jadi orang yang kamu butuhkan di masa depan. Orang yang mungkin sekarang baik dengan kamu belum tentu dia akan baik juga nanti di masa depan. Tapi pesan saya sih baik-baik semua gitu ya. Karena we will never know till you have tried and to know about them gitu. Oke, masih dibuka lagi pertanyaan. Ini udah berkurang jadi 106 ya. Padahal tadi udah kemarin 142. Ini nampaknya weekend ini membuat kita enggan ini untuk belajar nih. Oh ya, Miss Husno, oh ya ada Firman, ada Yosefa yang ingin tanya sebelum ada pertanyaan lagi. Saya ingin mereplay dari statement Miss Husno. Betul banget nih kalau misalkan seseorang ini yang organisator dijadikan satu, malah bahkan nggak jadi kayak itu. Berdasarkan pengalaman saya betul banget hal tersebut karena menurut saya seseorang itu ada dua jenisnya. Yang pertama thinker dan juga aplikator. Ya, ada seseorang yang ikut organisasi atau apapun itu bukan nggak mau ya, lebih dia itu thinker, lebih yang meng-create some of strategy, tapi secara aplikatif di lapangan dia nggak bisa. Begitupun sebaliknya, dia nggak bisa thinker, nggak bisa membuat strategi, tapi secara aplikasi itu dia bisa di lapangan kayak itu. Makanya kalau berhubungan dengan event organizer mata kuliahnya itu nanti pasti akan kelihatan nih berbagai cekcok yang ada karena dulu saya pun ada mata kuliah tersebut karena kan background-nya ilmu komunikasi juga ya pasti akan mendapatkan event organizer mata kuliah tersebut kayak itu apalagi orang-orang yang mohon maaf tidak pernah organisasi, sense of event-nya itu nggak punya, pasti kayak ya udah deh disuruh kayak misal survei lokasi aja ogah-ogahan, disuruh rapat aja ogah-ogahan, padahal misal grup ada berlima paling yang aktif cuma 2-3 orang kayak itu. Ya itu lumrah, nanti bisa dirasakan aja di lapangan seperti apa yang namanya juga kita berkuliah ya pasti kita akan belajar satu sama lain ya yang penting kita saling memahami aja namanya juga kita udah besar kayak itu toh kita juga yang butuh skill tersebut pengalaman tersebut gitu sih teman-teman nanti should try it aja apa yang saya sampaikan tuh bisa jadi benar. Based on experience loh ini teman-teman. Ya gitu. Okay, we have Firman and Yosefa. The first opportunity I will give to Firman. So time is yours, Firman. Oke, terima kasih Bu Kusno atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Firman Hakim dengan NIM akhir 161. Saya dari kelas B ADPB Wates. Saya mau tanya ke Mas Hari nih. Biasanya kan dalam sesi wawancara kadang-kala kita suka mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang mendasar tuh kayak semisal gimana sih apa kelebihan kamu atau enggak kekurangan kamu. Nah, cara menjawab itu tuh seperti apa gitu. Dan ada lagi mungkin kalau semisal ditanya berapa gaji yang ingin kamu dapatkan pada saat bekerja di sini gitu. Kalau semisal itu kan kita jawab kalau semisal kita jawab besar kayak terlalu berlebihan, karena kalau kecil gak enak ke kitanya juga. Kalau misalnya disamain sama interviewnya juga kurang ajar ya, Pak. Ya, mungkin itu bagaimana cara menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut gitu. Terima kasih. Oke, aku langsung jawab ya. Sebenarnya pertanyaan tersebut sudah saya spill tadi sedikit, tapi saya ulangi lagi ya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar kayak kelebihan dan juga kekurangan. Poin pertama, teman-teman bisa lebih meng-highlight terkait dengan kelebihan teman-teman. Makanya tentunya kita sebagai individu sudah mengetahui dong kelebihan kita itu apa aja. Teman-teman bisa
membuat list point apa aja yang sekiranya bisa di-highlight, bisa dijual kepada recruiter ini. Nah, untuk poin kelemahan itu jangan sampai lebih banyak dibandingkan kelebihan. Ya masa kita mau lebih menyampaikan kelemahan kita daripada kelebihan kita kayak itu. Paling misal let's say kelebihan kita menyampaikan 4, kelemahan kita 2. Poin selanjutnya adalah kalau kelemahan Mas Firman dan juga teman-teman bisa menyampaikan hal tersebut dengan sebuah solusi yang ada. Misalkan saya memiliki kekurangan adalah pelupa yang tadi saya sampaikan juga. Tetapi untuk sekarang ini saya sudah mulai mengatasi hal tersebut dengan membuat sebuah skala prioritas atau membuat sebuah list prioritas kegiatan yang akan saya lakukan di hari ini, even besok seperti itu. Jadi dalam hal pelupa-pelupa ini sudah semakin teratasi nih dengan Mas Firman membuat sebuah notes atau membuat skala prioritas tersebut. Itu untuk jawaban yang pertama. Untuk jawaban yang kedua adalah tadi terkait dengan apa tadi Mas? Mohon maaf lupa. Pertanyaan tentang bagaimana berapa gaji ya. Oke. Nah, sepertinya juga tadi saya sudah menyampaikan terkait dengan gaji, Mas Firman dan juga teman-teman bisa membuat sebuah research atau data atau ya lihatlah di Google kayak misalkan Mas Firman ingin kerja di Yogyakarta. Di Yogyakarta berdasarkan UMR-nya itu berapa sih? Yaitu 1. Biasanya berdasarkan UMR. Yang kedua berdasarkan pengalaman, yang ketiga berdasarkan background knowledge ataupun level pendidikan. Misalkan Mas Firman lulusan S2 atau mungkin S3, pastinya ada egoisme tersendiri dong untuk bisa mendapatkan salary yang lebih tinggi dibandingkan kayak normal people, misal biasanya lulusan S1 kayak itu sih. Kalau saya lihat berdasarkan pengalaman saya dan juga saya sebagai recruiter juga pasti 3 poin besar itu yang menjadi landasan kayak itu. Apalagi UMR, biasanya lebih ke UMR dan juga pengalaman kita. Dan yang tadi Kak Ari sampaikan juga, kalau misalkan kita fresh graduate, pastinya ya namanya juga kita fresh graduate ya pasti starting from zero dong, nggak mungkin kayak misal langsung minta 2 digit kayak gitu. Ya kita realistis aja kalau misalkan di Jogja atau mungkin di Jakarta sebagai fresh graduate untuk posisi ini tuh berapa ya kira-kira ya. Misalkan let's say kalau misalkan contoh di Jakarta nih, di Jakarta posisinya public relation. Kalau saya lulusan S2, misal contoh saya ingin mengambil basic salary di 8 juta sampai 8 juta. 8 juta sampai 10 juta. Karena berdasarkan kalau di Jakarta, UMR-nya aja udah di 4 jutaan. Kayak itu. Level pendidikan saya sudah S2, sudah memiliki pengalaman dan sebagainya. Malah offering tersebut kalau dari perusahaan memberikannya lebih banyak kan lebih baik. Kayak gitu kan. Gitu sih biasanya. Dan juga melihat beban kerja, misalkan dari posisinya, apakah masih staff, apakah masih supervisor, atau sudah manajer dan sebagainya, hal tersebut rasanya bisa disesuaikan kayak itu. Jangan kayak misalkan apa ya bos cowok niki ceplas-ceplos tok ngono lho. Sakwatone ngomong lulusan SIG tapi njaluke 15 juta ngono. Gak duwe pengalaman. Dosane mung 3 yuta wae Mas Hari. Waduh. Mau pindah swasta, Miss? Aku pengennya ini aja luar biasa. Malah curhat Miss Kusen. Gitu teman-teman. Apalagi kalau misalkan nanti nih teman-teman menjadi seorang owner, menjadi seorang CEO kayak itu pastinya akan mengetahui bagaimana cara men-treat seseorang, bagaimana menentukan sebuah gaji kayak gitu. Itu sih. Bisa dipahami ya Mas Firman ya? Bisa dipahami. Terima kasih Mas Hadi atas jawabannya. Ya. Oke, thank you Mas Firman. Ditunggu single solo selanjutnya setelah kemarin. Penyanyi nih jangan-jangan. Kehilangan deh lagunya. Oh, Firman kehilangan. Sama namanya doang. Oke, thank you Mas Firman, Mas Hari. Selanjutnya kita ada Yosefa. Silakan Mbak Yosefa. Oke, thank you Miss. Suara saya terdengar jelas kan? Alhamdulillah terdengar. Tadi Miss Kusnu sama Mas Hari sempat nyinggung tentang KKN ya. Sedangkan di D4 itu kan nggak ada
KKN. Nah, berarti kalau misalnya kita ikut volunteer tentang pengabdian desa atau bina desa gitu, untuk kedepannya bermanfaat kan ya, sangat berpengaruh untuk peluang kerja kita juga gitu kan. Itu aja sih. Makasih. Oke, jawabannya apapun itu bentuknya pasti akan bermanfaat ya, baik itu terasa langsung ataupun tidak langsung. Misal contohnya nih, Kak Yosefa pernah mengikuti berbagai volunteering. Begitupun aku ya beberapa kali mengikuti event volunteering secara eksternal. Contohnya kayak misalkan dari sebuah organisasi yang menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di pelosok. Sedikit cerita, saya pernah mengikuti juga nih Kak Yosefa kegiatan serupa udah 5 kali lebih kalau nggak salah. Pernah di Entikong, pernah di perbatasan Kalimantan Barat Malaysia Entikong, kemarin di Lombok, di Gili Asahan, itu tuh benar-benar di pelosok, terus di Bengkulu, terus di mana aku lupa pokoknya. Sebenarnya kembali lagi kebermanfaatan tersebut terkadang kita rasakan secara langsung ataupun enggak. Misalkan sisi-sisi empati kita pasti akan lebih terasa kalau kita melihat seseorang atau melihat suatu daerah yang memang lebih, atau bahasanya sekarang adalah 3T ya, terdepan, apa sih terdepan, apa Miss Husnu, 3T pokoknya deh ya, terdepan, terdepan, terpinggir, dan apa ya, lupa aku. Ya, pokoknya 3T itulah ya, 3T teman-teman ya. Pokoknya yang bukan di kota besar kayak itulah. Itu sih, misalkan contoh juga sisi-sisi event organizer kita, pasti itu kan akan terasa juga ya, karena sebuah program pasti membutuhkan sense of event juga. Misalkan buat sebuah program, meng-create sebuah strateginya bagaimana, aplikasi di lapangannya itu seperti apa, dan lain sebagainya. Tentunya juga time management itu pasti akan kita dapatkan juga di saat kita mengikuti sebuah program pengabdian, baik itu secara terschedule atau enggak ya, yang tadi Kak Ari sampaikan, kayak misalkan dari UNIF, kalau S1 kan pasti dapat KKN, kalau di M4 kan enggak kayak gitu. Tapi misalkan teman-teman bisa juga nih join volunteering di luaran sana untuk bisa mendapatkan kebermanfaatannya. Nah, sedikit cerita juga kalau terkait dengan volunteering, biasanya ada 2 jenis teman-teman. Yang pertama adalah fully funded. Fully funded itu artinya berarti full cover ya, kita tidak membayar apapun itu. Ada juga yang parsial, namanya juga parsial, berarti setengah-setengah, dan juga self funded. Nah, self funded ini benar-benar kita yang full yang membayar untuk bisa join this program kayak gitu. Nah, biasanya ada berbagai seleksi juga kalau misalkan kita dapat fully funded kayak gitu sih Kak Yosefa. Rasanya apapun itu pasti akan bermanfaat kok di kemudian hari kayak gitu. Apalagi misal contohnya nih, Kak Yosefa suka kegiatan volunteering atau social empowerment. Kak Yosefa mengarah karirnya itu kayak misalkan CSR, Corporate Social Responsibility, itu pasti akan relate banget kayak itu. Atau mungkin di public relation atau mungkin event koordinator, itu pasti akan mempengaruhi banget dan juga mendongkrak kredibilitas teman-teman atau mungkin pengalaman teman-teman yang relate dengan sebuah event something kayak gitu. Bisa dipahami Kak Yosefa? Oke, makasih Mas Hari. Kebetulan ini BEM FEB juga mewadai mahasiswa untuk S1 sama diploma untuk ada kegiatan pengabdian desa. Itu kita juga ada di desanya sekitar Sleman gitu. Tapi emang benar-benar kita cari di pelosok gitu. Udah terdata di IDM juga, dan kita juga udah ikut PPK sama P2MD. Dan itu udah lolos, tinggal kita presentasi aja. Itu untuk teman-teman kalau minat untuk ikut volunteering ini kan juga gratis ya. Itu bisa langsung hubungin aku karena kan itu tadi udah dijelasin ke Mas Hari ya. Wah, pinter nih bridgingnya ya, sekalian promosi. Iya betul, itu bisa langsung hubungin aku ya guys. Kapan lagi kan gratis gitu. Iya teman-teman, itu serius sangat bermanfaat banget. Kalau mungkin sekarang teman-teman pernah mendengar Laskar Tangguh di BEM UNY, dulu aku juga ikut. Itu kalau nggak salah Kementerian apa ya, Politik dan juga Luar Negeri atau apa, aku lupa. Pokoknya aku dulu ikut itu juga kayak semacam ya empowerment juga di sebuah desa kayak itu. Jadi let's try it sih teman-teman, kalau yang memang memiliki sense of apa ya, social life yang tinggi kayak gitu ya, silakan bisa join
dengan calling Kak Yosefa gratis dan bisa mendapatkan pengalaman yang banyak. Tentunya pasti dapat sertifikat dong Kak, ya kan? Ini Ya aku betul. ini tak promosikan juga nih. Ya dong, harus join Gada Muda Indonesia, guys. Teknik marketingnya Kak Yosefa F3 loh ini loh. Oke, oh ya, nambahin Mbak Yosefa terkait dengan kenapa di prodi kita ya, khususnya di Sarjana Terapan Administrasi Perkantoran tidak ada KKN, karena satu waktu itu kita, kebetulan saya memang yang menyusun kurikulum bersama tim yang lain, dan waktu itu kurikulum yang baru berumur setahun ya, 2019, itu harus dirubah menjadi kurikulum MBKM tahun 2020, dan pada ada pedoman di situ memang PIT atau PIT garing KKN dan PIM. Mengingat harusnya terpenuhi beberapa persyaratan, terus sarjana terapan itu harus banyak praktek dan lain sebagainya, kami memutuskan untuk memilih ke PIT. Karena diperlukan lebih banyak praktikalnya gitu, anak-anak perlu lebih banyak magangnya untuk mendapatkan pengalaman kerja, sehingga itu disetarakan dengan KKN kalau yang PIT selama 2 bulan, plus ada PIM nanti Mbak Yosefa setelah kamu semester 6 nanti ya, itu ada magang yang PIM itu durasinya 4 bulan. Jadi total nanti kalian kalau PIT dan PIM magang itu 6 bulan. Nah, ini menjadi masalah juga di prodi sebelah gitu ya. Beda fakultas tetapi sekarang menjadi satu fakultas karena mereka itu ada PIT, ada PIM, ada KKN. Wah, mahasiswanya pusing. Kebetulan saya juga DPL KKN ya di salah satu prodi itu yang ada KKN-nya. Kasihan mahasiswanya gitu karena double-double Mbak Yosefa. Jadi ada yang di saat bersamaan harusnya KKN itu free dari kuliah, masih kuliah. Di semester ini ya yang KKN-nya, sehingga ada pula yang kemarin tuh masih PIT, masih kuliah, daftar KKN. Tidak, saya tolak, maaf ya, nanti kamu so stres loh, udah wirawiri, udah capek di magang sehingga ditunda. Jadi kalau mungkin teman-teman bertanya-tanya kenapa di prodi kita tidak ada KKN, pertimbangannya adalah karena kalian sarjana terapan dan dirasa lebih diperlukan untuk kemampuan praktikalnya di lingkungan kerja. Jadi kami memilih untuk PIT ya gitu, bukan di KKN, dan tidak memilih ketiga-tiganya bersamaan karena jelas SKS kalian semakin banyak nanti kalian masuk stres malah lulus kayak gitu ya Mbak Yosefa ya. Tetapi saran seperti yang disampaikan Mas Hari dan juga Mbak Yosefa, kegiatan luar kampus tuh banyak banget MBKM itu ya kan. Ada MSIB juga, itu juga bisa diakui. Nanti kita setarakan dengan PIT atau PIM gitu. Sehingga konversinya itu bisa gitu. Kalau memang kalian mempunyai kegiatan yang disetarakan dengan program MBKM. Program MBKM kan ada 8 ya. Ya magang, bisa KKN, pengabdian, bisa mengajar, bisa macam-macam. Nanti kalian bisa searching di panduan MBKM itu ada 8 aktivitas yang itu diakui dan bisa dikonversi. Hanya saja kalau di prodi kami kemarin cukup berhati-hati karena untuk mengkonversi itu kan tidak mudah ya, teman-teman. Jangan-jangan kalian tuh ikut lombanya lomba nyanyi ya, menang internasional tapi pengennya dikonversi beberapa mata kuliah kan kurang balance ya teman-teman dan tidak sesuai kompetensi. Jadi itu kami cukup berhati-hati ketika melakukan konversi dan pemilihan MSIB atau kegiatan MBKM itu benar-benar harus disesuaikan dengan kita itu kompetensinya seperti apa. Kalian itu lulus dari sini mau dibekali apa dan seperti apa. Nah, kalau kalian baca khusus yang sarjana terapan D4 ini ya, itu kami membekali beberapa hal. Di tahun pertama kalian tahu tentang Office Administration, of course, itu core-nya ya, nggak akan boleh lupa. Yang kedua ini tahun kedua ini kan semester 3 dan 4 tuh banyak mata kuliah yang berhubungan dengan komunikasi, Mas Hari. Sehingga kami membekali kehumasan, relation dengan komunikasi dan lain sebagainya itu berhubungan dengan itu. Yang ketiga, core kalian itu berhubungan dengan entrepreneur tetapi juga ada digital planner-nya karena
Sekarang eranya semua teknologi ya Mas Hari. Jadi mahasiswa itu malah lebih pintar banding saya. Nah, kalau saya itu buta teknologi. Jadi itu yang menjadi core kalian teman-teman dalam kurun waktu 3-4 tahun ini dibekali beberapa keterampilan yang dimaksudkan kalian bisa menghadapi dunia kerja dan kalian tuh pede gitu ya. Makanya simulasi perkantoran, kemudian ada event organizer itu mungkin bagi kalian mata kuliah yang sulit kayak gitu ya. Tetapi itu adalah miniatur apa yang akan kalian hadapi di dunia kerja nanti. So be serious about that. Karena itu adalah salah satu praktis ya, prakteknya perkuliahan kalian yang memang kami sengaja untuk membekali skill kalian, terutama di soft skill-nya. Itu ya Mbak Yosefa dan teman-teman. Jadi aku gatel untuk menerangkan ya Mas Hari. Sorry loh ini mengambil waktunya. Oke, gitu Mbak Yosefa. You understand ya? Oke, makasih Miss. Nanti pamfletnya aku share ke kelas kalian deh. Oke, selanjutnya ini ada Mbak Vistia. Silakan Mbak Vistia. Terima kasih menunggu ya Mbak Vistia. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya Kak. Setahu saya kalau ngomongin tentang interview itu ada beberapa perusahaan yang menerapkan interviewnya itu nggak cuma satu di HRD aja, tapi juga ada tingkatannya. Mungkin setelah HRD itu bisa ke manajernya atau direkturnya. Nah, pertanyaan saya tuh biasanya adakah letak perbedaan pertanyaan yang diajukan antar keduanya gitu? Dan kalaupun beda itu biasanya dari segi apanya gitu? Terima kasih. Oke, sangat dipahami. Jadi memang betul apa yang disampaikan oleh Vistia. Sepengalaman saya nih terkait dengan rekrutmen tersebut ada beberapa tahap interview ya. Biasanya untuk interview yang awal itu dilakukan oleh HRD atau bahasa dulunya itu personalia kayak gitu kan. Nah, itu tuh biasanya dilakukan dari HR terlebih dahulu, HRD terlebih dahulu untuk memfilter teman-teman nih, karena kan yang awal kan yang daftar pasti banyak banget kan. Oleh karena itu akan difilter oleh HRD. Setelah HRD biasanya masuk ke manajer sebuah section tertentu. Misal katakanlah departemen marketing. Nah, itu biasanya the second interview ke manajer marketingnya atau mungkin di section yang lainnya. Dan step yang terakhir biasanya nanti ada beberapa step sih sebenarnya, dan hal ini pun tidak menjadi patokan tertentu ya. Dan tahap dari setiap perusahaan pasti akan berbeda-beda. Pokoknya dari HRD nanti ada manajer atau mungkin bahasanya itu apa ya? Karena mungkin setiap perusahaan beda-beda sih ya. Kayak misalkan branch manager atau manager section atau mungkin apalah bahasanya. Pokoknya petinggi di sebuah perusahaan. Dan biasanya yang terakhir adalah user. User ini definisinya adalah seseorang menjadi petinggi kita di suatu section tertentu, departemen tertentu yang akan menggunakan jasa kita. Sehingga kalau misalkan kita dari tahap 1, 2, 3, 4 itu sudah lolos dan tahap yang terakhir ke user, kalau usernya oke, pasti kita akan diterima. Tapi kalau usernya itu rasa nggak oke, pasti tidak akan diterima. Karena intinya user ini adalah pengguna kita, yaitu kita yang akan digunakan oleh si user ini. Kalau usernya nggak cocok sama kita, pasti tidak akan digunakan, begitupun sebaliknya. Nah, terkait dengan pertanyaan, rasanya sependapat pengetahuan saya, dan saya melakukan, bahkan saya pernah merasakan juga, itu hampir sama, tetapi biasanya yang membedakan adalah setiap personality-nya dia ingin mengulik dari sisi mana nih, kayak gitu. Nah, lebih ke perbedaannya adalah kalau HR dia biasanya menanyakan hal-hal yang basic, kayak misalkan background pendidikan, umur, kegiatan sekarang, pengalaman, dan sebagainya. Nanti semakin step 2, 3, dan sebagainya itu semakin mendalam. Kayak misalkan kamu pengalaman sebelumnya kerja jadi apa, kamu melakukan apa, dan sebagainya. Bahkan nanti yang paling terakhir ada si user, itu lebih ke detail lagi. Kayak misalkan ini di departemen kita, nanti kamu akan mengisi bagian ini, akan melakukan job desk ini. Kira-kira kalau job desk ini kamu pernah melakukan nggak? Kalau misalkan job desk ini, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Kayak misalkan contoh pertanyaan tadi ya, kan kita belum turun ini, tapi kok udah ditanya apa yang akan kita lakukan, kontribusi apa yang akan kita berikan, itu sih biasanya yang membedakan adalah seperti itu. Tapi kembali lagi, hal ini bukan menjadi patokan, tetapi karena setiap perusahaan memiliki gaya selingkung ya, bahasanya kan gaya selingkung ya, gaya
culture yang berbeda-beda, itu pasti memiliki step yang berbeda-beda juga gitu. Begitupun kayak BUMN atau plat merah atau mungkin swasta dan lain sebagainya, itu pasti stepnya itu beda-beda teman-teman kayak itu. Dan ini berhubungan juga yang tadi Miss Husnu sampaikan terkait dengan skill bahasa Inggris. Nowadays teman-teman, English skill is really important for you guys. Bukan berarti itu untuk tujuan in overseas, tujuan in abroad, tapi in internal atau national Indonesia pun itu zaman sekarang udah digunakan. Ya, misalkan contoh teman-teman nih mau join BUMN, plat merah apapun itu sekarang banget udah ada tes bahasa Inggrisnya. Kayak itu. Jadi kembali lagi bahasa Inggris itu zaman sekarang udah sangat penting banget untuk mengetahui skill bahasa kita. Kayak gitu ya. Apalagi zaman sekarang kan udah global kayak gitu kan. Jadi apapun itu sudah mengglobal sehingga skill bahasa Inggris itu pasti akan dibutuhkan. Apalagi kalau teman-teman join di international corporate, multinational corporate itu lebih diutamakan lagi. Even kalau kalian di national corporate pun skill bahasa Inggris pasti udah digunakan kayak gitu sih. Semoga bisa dipahami teman-teman. Oke, sudah Mbak Fistia? Apa masih kurang puas? Sudah sangat menjawab. Terima kasih Kak Heri. Baik, terima kasih teman-teman. Wah, Mas Hari kali ini lama durasinya ya. Kemarin saya ikut ya. Kemarin mohon maaf saya tidak begitu fokus ya. Dan ini menjadi suatu masalah, Mas. Ngomong-ngomong soal bahasa Inggris kemarin, saya juga menjadi juri itu, sedikit kecewa gitu ya, karena most of them cannot speak well in English. Jadi perlu menjadi perhatian kita ya teman-teman. Inggris itu sesuatu yang sebenarnya kalau kita nikmatin tidak sulit kok. Mungkin kalian hanya punya pengalaman masa lalu aja yang menyedihkan tentang pembelajaran bahasa Inggris. Ya. Mungkin dosennya membosankan, mungkin dosennya galak, mungkin hanya mengajar grammar-grammar aja, tidak have fun gitu ya, nggak nge-game kayak gitu ya. Sekarang metode pembelajaran bahasa Inggris sudah macam-macamnya banyak gitu loh. Kalau saya tuh paling hobi ngajar conversation ya, bahasa Inggris conversation tuh karena saya ingin have fun, saya ingin memperlihatkan learning English itu so fun gitu, sehingga metode saya juga enggak terlalu yang harus one way only ya, grammar terus. Saya juga enggak pinter grammar soalnya, tetapi saya ingin membuat kalian lebih confident, lebih percaya diri untuk bisa speak up gitu ya, membuat conversation gitu. Oke, sebelum kita tutup, saya mengingatkan lagi untuk para PJ mata kuliah ini atau ketua kelas ya, untuk nge-share link presensinya nanti, karena jelas untuk kelas saya ini bisa mengganti kelas besok minggu depan. Mas Hari, saya ngantar teman-teman kunjungan industri soalnya, sehingga kelasnya kosong. Alhamdulillah ya, pasti seneng lah ya. Jadi tolong nanti segera di-share ini. Hari ini banyak yang membolos. Kemarin ada 140 lebih loh. Ini naik turun. Sekarang jadi 101 Dalmatian ya. Terus terima kasih pada Mbak L. Siapa yang dari ini El Santi ya, dari GKA yang sudah mengirimkan presensinya. Nanti tolong yang hari ini juga dikirim ya Mbak El Santi. Yang belum ngirim nih yang kelas B nih GK, ketua kelasnya siapa ya? Nanti saya tunggu. Kalau nggak tahu nomor saya nanti nanya sama Mbak El Santi, udah punya nomor saya ya. Yudo, kelas B yang GK. Baik, sebelum kita tutup, mari kita foto lagi. Kayaknya hari ini saya mau cinta-cintaan. Jadi kita gaya lope ya teman-teman. Sarangai gitu. Ya, undang dibuka. Ya, ini habis ini soalnya saya harus terbang ke Wates. 1.5 hours ya. Jadi mari kita sudahi dengan gembira, biar perjalanan saya ke Wates juga gembira gitu ya. Oke, ini ada 4 slide. Kemarin padahal 6 slide ya Mbak Mayang yo. Kemarin Mbak screenshot tuh. Wah, Ijan. Wah, ini perlu tak sampaikan ini siapa yang bolos ini. Oke, kita buka. Sudah siap? Nah, saya yang screenshot ya. Loh, Fistia gambarnya mah kucing imut ini. Sarangai gitu ya, teman-teman ya. Siap ya? 1, 2, 5. Sarangai. Slide 1 dulu ya.
Sabar menanti, cenunuan, soalnya ini dosen gaptek ini. Nggak bisa cepet. Nah, ini dulu slide pertama sudah. Slide kedua tetap dengan sarangai. Klik 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 klik. Aduh, Salsabila Rizky itu gerombolan kayak boy band sama girl band ya. Oke, slide ketiga, sarangai lagi. Tek, tek, tek. Oh. Oke, terakhir di slide 4. Ya, bentar. Sarangai. Slide 4, jebulannya peteng, Mas Hari. Tutup kamera. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Heri. Jangan ini ya, jangan bosan-bosan ngisi kelas kami. Siapa tahu besok kami membutuhkan lagi Mas Heri ini ya. Pengalamannya banyak ini, jadi bisa ngajar. Nggak cuma core-nya di komunikasi, saya rasa ada pelayanan prima karena bergerak di NIAC kan jelas mengutamakan pelayanan prima juga, bisa ke pemimpinan juga dari pengalaman organisasinya ya dengan digital planner-nya kan punya apa Mas kemarin saya lihat di CV-nya itu bikin akun terus followernya juga banyak itu. Ya seperti yang diketahui Mas hari ini termasuk salah satu alumni Pigeon ya Mas ya. Mas Datang ya. Ya, semoga menginspirasi teman-teman yang lainnya. Baiklah, sekali lagi terima kasih Mas Heri, terima kasih teman-teman. Hari ini sangat interaktif juga, banyak pertanyaan. Really happy about this. Don't forget, stay calm, love your friend, because we knew that the best investment is friend investment. See you next time. Dadah, goodbye. I love you. Bye-bye. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Kak. Muda-muda Indonesia, guys. Ada yang nyepam nih, tadi harusnya kamu promosi. Oke, saya end meeting ya. Oke, Miss.